Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses input data oleh pelaku usaha. Sebelumnya kita buat akun dulu, akun untuk pelaku usaha yang kita dampingi. Selanjutnya kita akan login menggunakan akun si pelaku usaha itu tadi. Langsung aja kita login, terus kita ikuti instruksinya. Nah, sebelum ini itu sebenarnya ada kolom NIB untuk input data NIB. Lalu kita ketik aja NIB-nya berapa, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, kita lengkapi dulu nih profil pelaku usahanya. Kita klik di sertifikasi, lalu pelaku usaha, lalu diedit dan dilengkapi isian ini seperti penanggung jawab. Ini nama dari yang punya usahanya itu. Terus aspek legal ini berupa NIB dan NPWP nanti bisa ditambahkan, dan alamat pabrik. Nah, ini bisa dilengkapi. Lalu outlet sama seperti yang pabrik. Nah, di sini ada penyelia halal. Penyelia halal ini bisa diisi oleh siapa aja. Yang penting syaratnya adalah beragama Islam. Misalnya si pelaku usaha ini non-Muslim ya, jadi nggak bisa jadi penyelia halal. Jadi harus orang lain yang beragama Islam yang menjadi penyelia halal, di mana penyelia halal ini akan diikutkan pelatihan untuk memproses sertifikasi halal ini, dan ini bersifat wajib. Nanti setelah pelatihan nanti akan dapat nomor sertifikat diklat penyelia dan tanggal sertifikatnya nanti ada. Lalu nanti ditambahkan aja setelah dilengkapi data-datanya. Setelah selesai, kita beralih ke pengajuan self-declare. Kita klik sertifikasi pengajuan self-declare, lalu di layanan ini nanti akan ada kuesioner self-declare. Kita next-next aja. Lalu setelah itu bakal ada kayak gini nih, kita klik tombol mata, dan kita lengkapi juga data-data yang ada di sini. Kita klik edit aja ya. Nah, di sini ada data pelaku usaha, pengajuan, pabrik, dan outlet, bahan, produk, proses halal, dan pernyataannya harus dilengkapi. Karena pelaku usaha udah dilengkapi tadi, tinggal ditambah-tambah aja. Misalnya ini nggak ada, tapi yang di pelaku usaha yang awal tadi udah diisi, nanti klik tambah aja. Datanya bakal ada di sini, nanti di klik aja ini panahnya, nanti bakal ketambah sendiri kayak gini. Nah, setelah itu ke pengajuan. Nah, untuk pengajuan kita menggunakan kode daftar itu adalah sehati. Nah, di mana kode ini tuh kode dari pemerintah ya, jadi bisa dipakai. Lalu untuk yang ini kita tentukan juga nomor surat permohonan. Ini saya pakai template 1 SK bulan sama tahun, terus tanggal permohonannya itu sekarang, hari ini. Lalu untuk jenis layanannya kita pilih eh, sesuai usaha pelakunya apa. Misal jual makanan, ya makanan. Untuk jenis produk nanti bisa dipilih ini. Juga sesuai pelaku usahanya ya. Terus nama usaha ditulis, nama usahanya apa, area pemasarannya di kabupaten, kota. Terus untuk lokasi pendamping, di sini memakai data saya ya Pak, Bu. Soalnya ini kan masih latihan, jadi Bapak dan Ibu ini belum punya punya akun ini. Jadi ini untuk saat ini bisa memakai data dari saya. Kita pilih yang provinsi, lalu lembaganya itu ITS, Institut Teknologi 10 November. Lalu untuk nama pendampingnya saya sendiri, yaitu Miftahul Lutfia Kebomas.
Nah, setelah ini kita bisa simpan. Oke, berarti ini udah berhasil ya. Lalu untuk pabrik dan outlet kita juga isi kayak tadi aja ditambah-tambahkan, soalnya ini udah termasuk di pelaku usaha yang awal tadi, yang sertifikasi pelaku usaha, tinggal ditambah-tambahkan aja. Terus kita lanjut ke bahan. Nah, ini bahan ada yang tidak bersertifikat dan bersertifikat. Nah, ini kalau tidak bersertifikat, ini contohnya seperti telur, air, bahan nabati, cabai, bawang, karena mereka termasuk dalam bahan positif list. Jadi, mereka tidak ada sertifikat dan tidak diragukan kehalalannya. Nah, untuk yang bahan sertifikat ini masih diragukan kehalalannya, tapi karena udah bersertifikat ya berarti udah halal gitu loh. Misalnya kayak minyak goreng, ada proses untuk mendapatkan itu bukan secara alami, itu diragukan kehalalannya sehingga harus ada sertifikat halal agar produk yang ibu dampingi itu berstatus halal kayak gitu. Misalnya ini yang tidak bersertifikat, kita cari air. Nah, ini ada air. Lalu kita tambahkan. Misalnya ini produknya keripik singkong. Jadi kita cari nih singkong. Ada nggak? Ada. Jadi kita pilih, lalu kita tambahkan. Terus kalau yang bersertifikat ini misalnya minyak goreng. Nah, oh ya, untuk di sertifikat ini ada pencariannya itu ada 3, nama produsen, nama produk atau merek, misalnya merek Sania, minyak goreng Sania, Sofia, Bimoli, kayak gitu bisa dicari. Kalau terus ada nama produsennya apa bisa dicari. Terus misalnya kayak susah gitu ya nemu keyword yang pas, itu bisa dicari dengan nomor sertifikat. Nomor sertifikat ini bisa dicari di web halal, cek halal di Google nanti ada. Misalnya udah ketemu di situ, bisa di copy tuh di sini. Misalnya di kemasannya udah ada nomor sertifikatnya, bisa juga dicari di sini, kayak gitu. Misalnya ini kita minyak goreng aja ya, minyak goreng Mimoli. Kita cari aja. Setelah dicari, kita lihat produsen Bimoli, yaitu PT Salim Infomas. Berarti ini udah ini ya, udah valid, jadi bisa dipilih dan diketik nih namanya Bimoli. Jadi dilihat dulu produsennya siapa, udah benar apa enggak, udah benar yang kita mau apa enggak kayak gitu. Tadi Bimolinya tadi ada kue Bimoli kan ternyata bukan minyak Bimoli. Jadi jangan. Nah, di sini juga ada jenis bahan. Jenis bahan ini apa? Nah, jenis bahan tuh ada 3, bahan, cleaning agent, sama kemasan. Jadi yang bahan ya bahan-bahan produk untuk membuat produknya ya. Terus cleaning agent ini bahan pencucinya. Jadi untuk membuat keripik singkong ini wadahnya dicuci pakai apa gitu. Berarti kan pakai air sama pakai sabun gitu. Jadi ininya dicari lagi nih air nih. Pakainya air apa? Kita cari misalnya air sumber sumur gitu. Udah kita tambahkan. Jadi ini beda ya, cleaning agent air sumber-sumber sama bahan air murni itu beda. Kalau bahan air murni itu berarti komposisi dari produknya itu ada airnya. Tapi kalau ini sebagai cleaning agentnya, berarti sebagai pembersih wadah kayak gitu-gitu. Terus kalau ini tinggal dicari sunlight misalnya. Nah, kita lihat sunlight cairan pencuci piring. Nah, ini nih valid nih. Kita pilih, lalu kita ketik sunlight. Lalu kita tambahkan.
Ini masuk jenis bahan cleaning agent. Untuk yang bahan bisa ditambahkan semuanya, diinputkan di sini di jenis bahan. Terus untuk yang kemasan kayak gimana ya? Kemasan kita inputkan lagi. Kemasan ini maksudnya yang tidak bersertifikat. Misalnya kemasannya apa? Kemasannya plastik. Kita cari nih kemasannya plastik. Nah, ini apa? Pengemas plastik atau toples. Nah, ini ada. Jadi kita yang pilih yang pengemas plastik aja buat keripik singkong biasa. Terus kita tambahkan. Nah, udah ini diinputkan semua sampai bahan tuh selesai gitu. Lalu untuk ke produk ini eh, ada klasifikasi produk. Kita lihat, misalnya makanan ya makanan disesuaikan ya sama produk UMK-nya masing-masing. Kalau saya kan contohnya keripik singkong, jadi aku pakai yang makanan kentang, umbi kayak gitu. Terus ini dilihat ada apa aja. Oh ini keripik singkong udah benar. Nama produk ini ketik nama produk dan mereknya. Nama produkku keripik singkong. Mereknya Street Food Via. Ditulis lagi. Terus ini juga di copy di merek sini. Lalu di-upload juga foto produknya. Nah, setelah itu nanti kayak gini nih bentukannya. Dan jangan lupa untuk diinput bahannya. Kita lihat di sini, kita bisa edit. Misalnya, ini kan keripik singkong ya. Kita butuh air ini, ini semuanya. Misalnya ada orang yang jualan keripik singkong, keripik kentang, kayak gitu-gitu. Beda gitu loh maksudnya bahannya. Itu nanti jangan dicentang aja, nanti disimpan kayak gini. Misalnya beda varian atau apa, keripik singkong manis, keripik singkong pedas, itu kan nanti ada yang nggak pakai cabai dan lain-lain, nanti dicentang-centang aja, disesuaikan bahannya. Terus langsung ke proses produk halal. Proses produk halal ini ya prosesnya apa? Nanti misalnya eh, singkong dicuci, dipotong, gini aja. Singkong dicuci menggunakan garam, dipotong tipis-tipis, digoreng. Nah, prosesnya itu disebutin semuanya. Misalnya apa ya contohnya? Kalau es oyen gitu kan. Es oyen itu ada mutiaranya lah. Mutiara, perebusan mutiara itu juga perlu dijelasin. Kayak penggunaan nastar. Nastar kan ada nanas sama adonan kan beda adonan ya. Nah, itu nanasnya diceritain juga. Terus si adonannya juga diceritain caranya gimana. Itu nanti langsung disimpan aja. Udah deh. Pernyataan ini diklik setuju. Nah, berarti kan udah selesai nih. Kita beralih ke akun pendamping. Karena sekarang latihan, jadi menggunakan akun saya sebagai akun pendamping. Nah, di sini kita login aja pakai akun pendamping. Kita lihat menu, terus kita cek data pengajuan PU. Nah, di sini bakal muncul, soalnya tadi kan di apa ya tadi ya? Itu kan tadi ada yang pakai nama saya itu kan. Habis kode sehati bawahnya itu pakai nama saya, nanti muncul tuh di sini. Ini tadi inputan data yang terakhir ini bakal muncul di sini. Kita view, kita bakal verval habis ini. Verval ini menunjukkan benar gak ya si orang ini
pakai merek ini bener gak ya mereka cuma pakai bahan-bahan ini kayak gitu. Jadi tujuannya kayak gitu. Untuk pelaku usaha ini ya nggak usah diedit ya. Kita tuh cuma perlu ini aja. Ya yang ini tadi. Yang di pengajuan kan ini kan ada namanya Miftahul Lutfia ya. Maksudnya pendampingnya itu Miftahul Lutfia. Jadi ini bakal masuk gitu loh ke akun pendamping. Terus kita cek aja bahan-bahannya. Oh benar, pakai air mineral. Oke, di Verval. Oh iya benar, pakai cleaning engine-nya. Ini sunlight, benar. Ya udah di Verval. Dicentang-centang kalau udah akurat. Kalau nggak akurat ya bisa komplain ini kok nggak pakai ini gitu. Terus misalnya kurang, oh ini kok nggak ada, nanti kalian edit aja, nanti ditambahkan aja di akun pelaku usahanya, nanti di verify ulang, oke? Langsung disimpan. Nah, ini berarti udah sukses. Terus produk kita juga verify. Oh, udah benar, benar. Ini pakai bahan-bahan ini aja udah benar, kita simpan. Lalu untuk proses produk halal, ini tadi nggak kesimpan ternyata, udah kita simpan. Udah. Setelah itu kita kembali lagi ke mana? Ke akun pelaku usaha. Kita kembali lagi ke pelaku usaha, kita sertifikasi, lalu pengajuan self-declare, terus yang ini tadi, yang ada ininya kan tadi. Terus kita klik surat permohonan, lalu kembali, kita download dulu boleh. Terus surat pernyataan juga, kita kembali, di download dulu boleh. Lalu kita kirim, gitu. Kita kirimkan. Selesai. Untuk pelaku usahanya udah selesai. Lalu kita kembali lagi ke ini, ke akun pendamping untuk melakukan verifikasi yang kedua. Kita lihat di menu, terus proses verval. Nah, ini nih. Ini ada datanya, kita view. Oke, habis itu kita verval ulang nih. Verval ulang, ininya diklik-klik semua, kita udah sesuaikan, nanti diklik, dicentangin aja ya. Terus persyaratan khusus juga nanti ini dibaca, dicentangin, kalau udah sesuai, dicentangin semua. Nah, habis itu kita cek satu-satu. Nah, air mineral murni, kenapa ini? Keterangannya air murni, kita simpan. Terus pokoknya kita klik-klik kayak gini nih terus. Singkong nih keterangannya, bukan ini ya. Keterangannya bahan nambati. Kita simpan. Itu terus sampai selesai. Terus ini ada proses produk halal. Kita simpan. Terus kita simpan. Terus ini ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disesuaikan aja. Nama atau simbol apakah terkait dengan ibadah agama dan kepercayaan lain? Tidak, kita simpan semua sampai selesai ini semuanya ini. Nah, setelah itu kita klik ini, terus ini juga diklik, ini juga diklik, terus klik kirim. Nah, setelah kirim itu berarti Bapak dan Ibu ini udah berhasil menyelesaikan tugas dari mentor sebagai calon pendamping halal dan diharapkan kalian-kalian semua bisa lulus dan menjadi pendamping halal. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.